Assalamualaikum Mila. Waalaikumsalam Pak Hasan. Selamat siang Mila. Iya, selamat siang. Apa kabarnya nih Pak Hasan? Alhamdulillah baik sih. Cuman ya agak sedikit kurang fit nih hari ini, tapi tetap semangat sih. Iya. Mila ada waktu nggak? Oh, saya Hari ini? ada. Kenapa nih? Ada apa nih Pak Mungkin Hasan? 15 menit atau 20 menit nih. Boleh. Jadi hari ini ada teman di beda sekolah sih. Iya. Semalam itu nge-WhatsApp saya, katanya ingin bercerita. Nah ini mungkin sepertinya beliau ingin berdiskusi dengan saya terkait permasalahan yang dihadapi. Nah saya di sini perlu seseorang untuk mengamati saya gitu ya. Mungkin nanti saya sebagai seorang yang diminta pertolongan ya, untuk mungkin bisa dianggap memberikan solusi. Apakah saya sudah menguasai kemampuan kompetensi saya sebagai seorang soluter, atau kalau istilah di pendidikan guru penggerak itu sebagai coach gitu. Apakah Mila bersedia? Oh siap, saya akan bersedia. Oh. Jadi untuk kompetensi coaching yang akan dikembangkan dari Pak Hasan ini apa nih? Mungkin sejauh yang saya ketahui kan ada 3 kompetensi coaching ya. Yang pertama itu kehadiran atau keaktifan saya secara penuh terhadap hal-hal yang disampaikan oleh coach. Lalu bagaimana juga saya mampu membuat atau menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu ya, bila yang bisa menggali potensi dari coach. Lalu mungkin terakhir ya, yang apa sih yang namanya istilah itu, satu lagi itu yang ingin saya kembangkan lah. Mungkin nanti Bu Ila bisa mengamati saya pada saat itu. Mungkin yang Pak Hasan maksud ini yang kompetensi mendengarkan Nah, kan? itu. Oh iya, Iya, yang itu. mendengarkan itu. Iya baik, siap. Oke, siap ya. Jadi untuk kompetensi yang akan dikembangkan itu kan yang mendengarkan aktif ya. Jadi untuk nanti indikator ketercapaian dari Pak Acang itu untuk mendengarkan aktif itu seperti apa yang diinginkan? Oke, mungkin nanti ketika saya fokus terhadap apa yang disampaikan oleh coach ya, mungkin itu menjadi salah satu indikatornya apakah saya sudah berperan atau mendengarkan secara aktif gitu ya. Iya. Saat coach menyampaikan hal-hal yang menjadi permasalahannya. Iya baik, jadi nanti itu yang akan menjadi fokus Nah, observasi itu saya. dia. Iya, Itu iya, diantaranya. silakan. Siap. Kita tunggu beliau ya. Iya. Sebenarnya sebentar lagi datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Oh ini Pak Haris ya? Iya. Beliau guru SMA Cariu. Wah keren sekali. Dari SMA Sariu, Bu. Iya. Mohon maaf Ya, nih, silakan. ganggu ya Pak Hasan dan Bu Ila. Santai loh. Gimana kemarin sempat hubungi saya tuh. Cuman maaf ya, saya balasnya agak telat, jadi Nggak apa-apa. maklum lah, sibuk ya. Sibuk ya. Iya. Kebetulan saya kan tugas agak lumayan jauh lah dia. Coba ceritakan apa nih yang ingin disampaikan? Jadi gini Pak Hasan, saya itu mempunyai beberapa permasalahan terkait ya profesi saya sebagai seorang guru ataupun seorang pendidik. Walaupun Pak Hasan kita beda jenjang ya, tapi saya rasa Pak Hasan mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan dan memberikan solusi terkait permasalahan saya. Pak Haris terlalu berlebihan. Iya. Ini terlalu berlebihan. Seharusnya Pak Haris nih. Mudah-mudahan nih ya, Tapi nggak apa-apa, kita sharing aja. kita sharing ya. Iya. Ya, gimana? Jadi gini Pak Hasan, saya itu kan kebetulan saya mengampu mata pelajaran PJOK. PJOK itu ya olahraga. Nah, berdasarkan analisis saya, jadi beberapa tahun kebelakang ini saya mengalami peserta didik saya itu mengalami penurunan kebugaran jasmani. Jadi tingkat kebugaran jasmaninya itu berkurang, dan selain itu peserta didik itu dalam melakukan aktivitas jasmani itu sedikit malas sih sekarang itu Pak Hasan. Salah satunya gimana tuh Pak Haris? Bisa terlihat anak menurun kebugaran jasmani. Berdasarkan ada beberapa faktor sih Pak Hasan, ada beberapa indikator. Saya lihat yang pertama ketika upacara hari Senin, anak itu banyak yang pingsan. Kadang kena panas jadi kurang mungkin fokus, terus kena sinar matahari juga jadi banyak yang pingsan. Berarti ya itu salah satu indikatornya menurun ya kebugaran jasmaninya. Terus ketika dalam proses pembelajaran pun ketika saya menerapkan aktivitas fisik jasmani yang sedikit memerlukan berat ya, tekanan latihan khusus, ternyata peserta didik itu kadang ada yang pingsan atau mengalami kelelahan berarti lah seperti itu. Baik, berarti tujuan Pak Haris hari ini bertemu dengan saya diantaranya ingin
mendiskusikan ya hal tersebut ya yang terjadi pada siswa Pak Haris. Baik, sejauh yang Pak Haris lakukan selama ini selama melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan siswa. Nah, apa sih hal yang sudah dilakukan oleh Pak Haris itu sudah sampai sejauh mana? Kalau saya ibaratkan itu dari angka 1 sampai 10 itu skala hal yang sudah dilakukan oleh Pak Haris itu dari angka berapa sih usaha yang dilakukan oleh Pak Haris? Kalau berdasarkan skala tadi yang namanya ya penilaian kuantitatif Iya, dari 1 sampai 10, saya sih mempunyai peluang itu di angka 7 mungkin ya. Baik, 7 ya. Angka 7 lah. Ya target saya sih bisa 10 sebenarnya. Pasti bisa. Di angka 7 sebenarnya bahasa. Iya. Nah, target luar biasa itu sampai angka 10 saya doakan bisa ya Pak Haris, dan pasti Pak Haris bisa. Nah, di sini mungkin tadi kan sudah targetnya ya. Sekarang itu Pak Haris baru di angka 7. Berarti kalau ditingkatkan tadi pengen sampai angka 10. Nah, tentunya untuk mencapai angka 10 itu Pak Haris sudah merasa nih, saya tuh punya satu kekuatan atau peluang, kesempatan Pak Haris untuk menaikkan level dari 7 ke 10 itu ada di mana ini sekarang? Maksudnya peluangnya seperti apa gitu? Kekuatan Pak Haris yang nggak ada di diri Pak Haris itu apa? Jadi gini, sebetulnya kebetulan ya saya juga ya seorang guru olahraga dan memang mempunyai basic di olahraga juga. Kebetulan saya kuliah di pendidikan jasmani juga, yang mana kompetensi tadi peluang tersebut mungkin dalam menemukan solusi tentang kebugaran jasmani peserta didik, saya mempunyai kompetensi, saya rasa mempunyai kompetensi terkait bagaimana cara peningkatan kebugaran jasmani tersebut. Kaitannya dengan semacam tingkat kebugaran jasmani itu kan saya dulu memang ada mata kuliahnya Pak. Ada mata kuliahnya ya. Bagaimana ketika kita harus mampu meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik, misalkan dengan bentuk-bentuk latihan kekuatan, kecepatan, daya tahan tubuhnya, seperti itu. Selain itu mungkin saya sepertinya bisa berkolaborasi juga dengan baik itu rekan guru olahraga lainnya, rekan-rekan guru, ataupun yang mungkin dari pimpinan saya sendiri. Misalkan saya mengadakan kegiatan senam bersama mungkin ya Pak Hasan. Bisa ya. Senam bersama, misalkan setiap hari Jumat itu saya akan mengadakan kegiatan program senam bersama gitu di sekolah saya. Oke, baik. Mungkin itu adalah salah satu kekuatan ya. Mungkin baru salah satu yang ada pada diri Pak Haris yang juga pernah dipelajari oleh Pak Haris saat kuliah dulu ya. Iya. Oke. Mungkin begini. Ketika Pak Haris nanti berupaya untuk meningkatkan kebugaran jasmani peserta Pak Haris, pasti ya dalam perjalanan menemukan hambatan. Seperti pengamatan Pak Haris, sepertinya hambatan seperti apa nih akan Bapak temui nanti ketika melaksanakan itu? Menurut saya sih memang hambatannya itu dari peserta didik. Dari peserta Ya, didik awalnya sendiri, mungkin ya. Karena apa ya? Tingkat SMA itu kan tingkat masa milenial. Sekarang zamannya milenial, Zaman kayak kita ya. Nah, jadi yang mana kalau zaman milenial itu sedikit manja sekarang. Manja, Jadi ya. kebanyakan peserta didik itu asik main gadget, main game. Kalau dulu kan kita lari hobi, main-main dan sebagainya lah, aktivitas fisik. Iya. Kalau sekarang itu ya peserta didik itu diajak lari sedikit udah capek, ngeluh, Pak capek dan sebagainya. Nah itu salah satu hambatan juga sih menurut saya. Jadi hambatan Pak Haris. Jadi hambatan. Kalau itu, nah mungkin tadi Pak Haris sudah bisa menemukan hambatan terjadi pada peserta didik itu sendiri. Kira-kira strateginya apa nih buat supaya anak itu nggak malas-malasan kayak tadi karena tadi main gadget mulu, strateginya kira-kira apa? Sepertinya saya harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan ya Mas. Gitu. Seperti apa contohnya? Contohnya gini nih, ketika dalam melakukan, kalau kita mau berolahraga kan otomatis itu harus pemanasan terlebih dahulu ya. Misalkan saya harus menyisipkan pemanasan itu dengan bentuk-bentuk permainan Games. Misalkan si anak itu saling main kucing-kucingan lah gitu. Gitu Padahal tidak sadar mereka pasti berlari ke sana ke sini. Jadi mungkin akan lebih
menarik, lebih menyenangkan, Iya. lebih bahagia juga. Kalau gitu. istilahnya kalau tidak salah itu ada tuh di gamesnya tuh yang di luar negeri itu apa saya namanya ada nanti Ada, Pak Haris ya. bisa dicari ya. Oke, berarti Pak Haris akan memasukkan games dalam game pembelajaran. permainan. Nah, berarti langkah-langkah yang akan Pak Haris lakukan nih selain di pembelajaran kan nanti kan ada administrasi juga kan mungkin ya Pak Haris sebagai bentuk pertanggungjawaban juga mungkin persiapan untuk mengajar. Nah langkah-langkahnya seperti apa sih untuk melaksanakan kegiatan pembelajarannya seperti tadi? Kalau menurut saya sih kalau dalam kaitannya dengan kegiatan pembelajaran, mungkin saya akan membuat rencana pembelajaran, menginternalisasikan game-game atau permainan-permainan Pada tadi RPP. pada RPP yang saya buat. Kalau kaitannya dengan pembelajaran, kalau kaitannya dengan kegiatan senam tadi, senam bersama, mungkin kayaknya saya bisa berkolaborasi dengan Kolaborasi, ya? pimpinan, kepala Iya, sekolah atau guru, Guru olahraga tentunya ya? tentunya guru olahraga terutama sebagai mitra satu rukun mata pelajaran Mata saya, pelajaran, iya. terus guru-guru dan membuat program yang saya real lah gitu dalam mengaplikasikan atau mengimplementasikan kegiatan senam bersama tersebut. Kayaknya seperti itu ya strateginya. Bagus ya. Iya. Kalau sudah masuk itu gampang gitu. Iya. Nah, rencananya kira-kira kapan nih mau dilaksanakan kegiatan yang tadi yang disampaikan Pak Haris langkah-langkah itu akan dilaksanakan kapan nih kira-kira? Untuk dilaksanakan ya tentunya saya menginginkan itu secepatnya Pak. Secepatnya ya. Dan sejauh ini sih sebagian program tersebut sudah saya laksanakan sebenarnya. Alhamdulillah sedikit ada progres tuh ketika Benar, saya progres ya. ketika saya mampu ya sudah berjalan sih semacam kegiatan senam bersama. Alhamdulillah mendapat respon yang positif itu dari warga sekolah SMA. Warga sekolah juga ya? Iya, mereka sangat antusias karena ya mereka juga menyadari ketika jasmaninya sehat, jiwanya pun pasti Jiwa kuat. juga. Ada istilahnya apa tuh namanya? Mensana incorporation itu bener. ya Oke, bagus itu. Ya. Mungkin Pak Haris ini ya ketika rencana sudah disusun, yang membantu Pak Haris kira-kira selain teman-teman yang tadi disebutkan, selain itu ada nggak yang bisa membantu terlaksananya kegiatan yang akan Pak Haris laksanakan dalam waktu dekat ini? Paling ya saya harus berkolaborasi dengan rekan satu rumpun mata pelajaran. Satu rumpun ya, itu yang paling dekat itu yang paling bisa di mapel lainnya mapel PJO misalkan. Mapel Kebetulan PJO. kan saya mengajar kelas 12 Pak. 12. Jadi saya bisa berkolaborasi dengan guru mapel kelas 10, kelas 11 gitu terkait dengan kebugaran jasmani. Saya berharap itu guru mapel kelas 10 maupun kelas 11 juga bisa menerapkan ya metode yang tadi saya rencanakan gitu dan mendukung program ya senam bersama itu Mas. Kalau boleh saya tahu ada berapa sih apa teman satu rumpun mata pelajaran? Kebetulan di sini itu ada 4. Ada 4 luar biasa itu potensi Iya. tuh Pak ya. Jadi tidak terlalu berat untuk Pak Haris ya. Bisa Bisa berkolaborasi. kolaborasi dengan mereka. Oke, saya rasa itu tadi yang disampaikan oleh Pak Haris sebenarnya sudah suatu hal yang luar biasa. Mungkin saya terakhir saja terkait tindak lanjut nanti ke depan setelah semuanya berjalan sesuai dengan harapan Pak Haris bisa mencapai target. Kira-kira tindak lanjutnya seperti apa nanti? Ya tentunya saya harus berkomitmen ya Pak Hasan terhadap apa yang sudah saya rencanakan dan apa yang harus saya lakukan nantinya. Oke. Jadi intinya terkait dengan kebugaran jasmani ini tentunya perlunya kontinuitas ya atau berkesinambungan itu ya. dan Betul. konsisten intinya. Itu yang paling penting, Pak. Iya, karena tidak mungkin kita melaksanakan program ini kalau hanya dilaksanakan 1-2 minggu ya itu tidak akan ada Betul. progres tentunya. Jadi ya saya harus komitmen, konsisten dan mengajak warga sekolah lainnya berkolaborasi untuk mendukung kegiatan program ini. Tetap saya doakan semoga lancar lah pokoknya. Amin. Mudah-mudahan Pak. Saya tunggu pokoknya infonya ya. Siap, Gimana siap. kalau anak-anaknya sehat kabarin saya ya. Siap. Saya Nanti- percaya nih Bisa dong main ke sana Oke, terkait dengan siap. sekolahnya Pak Hasan. suruh lari aja ke sana. Iya, siap. Terima kasih Pak Haris. Ya, Oke. siap Pak Hasan. Terima kasih sekali ya. Sekarang mau kemana nih? Langsung Saya pulang. langsung pulang kayaknya. Langsung pulang. Udah sore juga nih Pak Oke, Hasan. siap. Makasih, Ya, Pak Haris. terima Sampai kasih ketemu. ya Pak Hasan. Ayo, sama-sama. Bu, makasih. Oke. Hati-hati Pak Haris. Ya. Ya wah, Pak Hasan luar biasa sekali ya. Apanya nih yang Kegiatan luar biasa nih? begini. Baik. Sambil minum ya Bu ya. Ya, baik silakan. Ini Gimana? ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Iya, Ya, pertama saya ingin menyampaikan apa yang berdasarkan hasil coaching tadi yang silogisasi saya ya.
Hasan sudah melaksanakan coaching dengan alur kita, kemudian sudah mendengarkan tujuan, menggali permasalahan, kemudian solusi, mendengar kekuatan, hambatan, juga apa rencana aksi apa yang akan dilakukan, itu sudah sudah bagus sekali gitu alur kitanya dilaksanakan. Nah, untuk kompetensi mendengarkan aktifnya juga sudah sangat Sudah muncul, terlihat, iya, terlihat ya? muncul. Iya, jadi Pak Hasan tidak hanya sekedar mendengarkan, Iya. tapi sambil mendengarkan aktif juga Gitu. menggali ya. Jadi hal itu perlu ya, Mi? Iya perlu, karena semakin kita ada timbal balik seperti itu, Betul. jadi coach itu merasa Ngerasa semakin tergali. diterima gitu, Iya, merasa diterima kehadirannya kemudian ya. jadi Pak Hari itu semakin menceritakan apa Menceritakan. permasalahannya, kemudian solusi-solusinya juga ternyata mengalir gitu, karena proses kompetensi mendengar aktif itu sungguh terlihat. Kalau istilahnya mungkin pendengar yang baik ya, Mi? Iya, menjadi pendengar yang baik, tapi tidak hanya sekadar mendengar, Mendengarkan. tapi aktif juga gitu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang menggali juga gitu. Kemudian nih di lain ini selain ini saya ingin ada yang beberapa yang ingin tanyakan. Itu kan tadi menurut Pak Hasan sendiri nih, selama coaching tadi apa indikator capaian pengembangan kompetensi mendengarkan aktif yang tadi Yang ingin lebih dominan dikembangkan ya, yang dikembangkan. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, saya ingin diamati oleh Bu Ila, apakah saya sudah menguasai kemampuan teknik coaching yang 3 itu ya. Namun saya menitik beratkan ke satu poin, yaitu poin mendengarkan secara aktif. Tapi tadi Bu Ila sudah menyampaikan ketika saya mampu tidak hanya mendengarkan ya, saya juga mencoba terus berkomunikasi. Jadi jangan sampai si coaching ini jadi ngerasa hanya didengar saja, tapi lebih ada feedbacknya ke dia. Nah, saya rasa itu sih yang ingin saya sangat saya ingin kuasai gitu. Mungkin itu sih, Bu. Baik, satu lagi nih, kira-kira tadi kan kompetensi yang ingin dikembangkan itu mendengarkan aktif. Ada tidak nih kompetensi coaching lain yang ingin Pak Hasan kembangkan selain yang tadi mendengarkan aktif itu? Itu, Bu, itu yang terutama yang kemampuan saya untuk membuat pertanyaan yang mampu menggali potensi dari si coach itu sendiri. Jadi ketika si coach bercerita atau ingin bercerita dengan saya, meminta solusi kepada saya, tentunya saya mampu membuat sebuah pertanyaan yang bisa menggali apa yang dia butuhkan gitu, jawaban dari saya itu. Iya, Gitu sih. berarti ingin mengembangkan juga yang mengajukan pertanyaan berbobot Betul, itu ya. itu dia. Iya, baik Pak Hasan. Ini mungkin terima kasih Pak Hasan sudah Saya terima memberikan kasih sekali. kepercayaan kepada saya untuk mengobservasi aktivitas coaching Pak Hasan. Lain kali kalau misalkan Pak Hasan butuh lagi bantuan, pasti, Bu. silakan. Siap. Saya sangat senang sekali. Jangan sungkan juga bila ketika ada hal-hal yang ingin disampaikan saya, sampaikan saya. Iya, siap. Saya terima kasih banyak hari ini sudah Bu Ila meluangkan waktunya yang super sibuk sekali ini kesana kemari ya, sampai perbaiki motor juga enggak ya. Terima kasih Bu Ila. Sampai ketemu lagi ya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam. Ya, ada apa Bu? Iya, selamat siang Pak Hasan. Selamat siang. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Tapi gini Pak Hasan, saya kan mau melakukan coaching ya terhadap salah satu rekan saya. Nanti beliau akan menjadi coach dan saya memohon kepada Bapak nanti untuk mengobservasi kegiatan saya ketika sedang melaksanakan coaching. Oke. Kapan waktunya? Nanti siang, kira-kira pukul setengah juhur lah Pak ya. Selanjutnya ya. Iya. Ya, insya Allah saya siap meluangkan waktu untuk menjadi pengamat ya saat Bu Ila melakukan coaching. Iya, betul. Kalau boleh tahu dengan siapa nanti yang menjadi coaching? Dengan Ibu Siti Aminah. Gusti Amin. Baik. Apa yang Bu Ila ingin ketahui dari kegiatan coaching ini? Kegiatan coaching nanti saya ingin melakukan pengembangan terutama terhadap diri saya pribadi dan mengembangkan kompetensi coaching. Ya, kan ada 3 ya Pak. Ya, betul. Untuk kompetensi coaching itu yang pertama presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi saya hanya ingin fokus di kegiatan mendengarkan aktif saja. Jadi nanti saya mohon observasinya ingin ditekankan ke aktivitas coaching saya pada kegiatan mendengarkan aktif tersebut. Oke, baik. Mungkin dari apa yang saya tangkap dan tadi Bu Ila sampaikan, saya rasa Bu Ila sudah mengetahui ya kompetensi apa saja yang harus dimiliki oleh seorang coach ketika akan melaksanakan coaching itu. Baik, mungkin sebagai penguat saja, saya ingin menanyakan tentang kesiapan Bu Ila.
satu hal selain kompetensi tadi yang perlu Bu Ila kuasai gitu ya, ada satu hal yaitu Bu Ila juga jangan mengesampingkan nanti sisi emosi pribadi ya, ketika si coach itu bercerita tentang permasalahan dia, lalu permasalahan tersebut mirip atau mungkin sama dengan permasalahan kita, jangan sampai kita masuk ke dalam ranah tersebut. Kalau istilah di modul 2 dan 3 ini kalau tidak salah namanya asosiasi atau asumsi ya. Baik, Pak. Itu saja mungkin Bila. Iya. Silakan. Oke. Bila Iya, tadi Pak Hasan. sudah selesai melaksanakan coaching ya dengan Bu Siti Aminah. Iya, Pak. Baik, selama kegiatan coaching tadi kebetulan ya saya hadir di tempat ini ya, menyaksikan Bu Ila dan memberikan coaching kepada Bu Siti Aminah. Ada catatan yang sudah saya catat terkait hasil tadi coaching Bu Ila dengan Bu Siti Aminah. Yang pertama, Bu Ila sudah tampak ya sangat menguasai sekali teknik coaching ini. Bu Ila sudah menyampaikan apa yang diharapkan atau yang diinginkan oleh Bu Siti Aminah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi dari Bu Siti Aminah itu sendiri. Lalu Bu Ila sudah nampak fokus ya terhadap coaching gitu. Jadi Bu Ila tadi aktivitas Bu Ila tidak ada aktivitas lain ya selain mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching. Terus selanjutnya mungkin tadi saya juga sangat apresiasi ya bila ketika menanyakan di akhir ya tindak lanjut, dan juga berharap Bu Siti itu menghubungi Bila kembali ya untuk menyampaikan hasil coaching pada sore hari ini, apakah hasilnya baik atau tidak nanti setelah dilaksanakan di sekolahnya. Saya rasa itu catatan saya. Jadi lanjutkan Bila, sudah cukup bagus. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bila.